kesempatan ini kita mulai ya pada hari Jumat jam 8.37. Sudah lewat dari waktu mulai Jumat 20 Desember 2024, pertemuan ke-6 mata kuliah teknologi ya. Baik, saya ganti dulu screen-nya. Baik, sudah muncul. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Terima kasih pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-6 ini kita sudah bisa berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan melalui daring. Insya Allah satu kali pertemuan lagi. Jadi kalau nanti ada waktunya akan saya lanjutkan pada pertemuan ini. Ya, untuk pertemuan ke-6 ini dengan judul pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam bidang kesehatan, khususnya RME. Ini tidak terlalu panjang materinya. Nanti kita bisa tambahkan di pertemuan terakhir. Kita mulai saja. Ini ada lebih kurang 10 slide ya, singkat sekali. Jadi kita tambahkan saja untuk mencukupi pertemuan kita yang terakhir. Semoga disepakati ya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari RME itu ya, mana rekam medik elektronik atau sering disingkat RME adalah sistem berbasis teknologi ya, teknologi komputer yang dirancang untuk mencatat informasi kesehatan pasien secara digital. Sistem ini menggantikan metode tradisional yang menggunakan dokumen fisik berbentuk kertas. Dengan RME, semua informasi terkait pasien seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, hingga rencana pengobatan dapat disimpan secara lebih rapi, aman, dan mudah diakses kapan saja dan oleh tenaga medis yang memiliki izin. Kemudian, manfaat dari RME adalah dalam kesehatan. RME ini sebenarnya sudah ya, sangat-sangat dipahami ya dalam kesehatan. Memang ada beberapa teknologi-teknologi yang mungkin kedepannya itu akan berkembang. Yang semulanya dicatat di-input melalui keyboard atau dicatat melalui ketikan atau foto atau audio. Nah, kedepannya itu akan menggunakan yang lebih canggih lagi, misalnya sinyal laser atau deteksi menggunakan infrared atau deteksi menggunakan sinyal-sinyal khusus Bluetooth dan banyak lagi ya teknologi-teknologi canggih yang akan muncul. Nah, cara dari awal RME ini biasanya melalui catatan kemudian dipindahkan dan kemudian bertahap pada setiap dokumen baru dia langsung input melalui scan barcode misalnya atau melalui foto dipindahin melalui foto dipindahin melalui sidik jari ya. Jadi manfaat RME dalam kesehatan ini adalah satu, efisiensi operasional jelas. Dengan RME proses administrasi menjadi lebih cepat karena tidak perlu mengelola dokumen fisik ya, dan tidak perlu saya ingat sekali waktu itu di rumah sakit Mahkota Malaka itu secanggih itu waktu itu tetap ada kurirnya, tetap ada kurir dari dokter ke
bagian keperawatan, dari dokter ke bagian farmasi, pendaftaran, tetap ada koridornya walaupun sudah mulai menggunakan RNA. Nah, sekarang pun masih seperti itu, ya. Walaupun sudah ada RNA, sekarang pun masih seperti itu. Apakah rumah sakitnya yang kurang mengadopsi, atau memang fasilitasnya, atau memang teknologinya terlalu? Harusnya tidak perlu. Harusnya kan sudah mobilitas data itu sudah melalui smartphone, sudah melalui laptop, sudah melalui suatu teknologi canggih, device-device yang canggih. Nah, kita tahu apa masalahnya, sehingga masih terjadi mobilisasi data menggunakan dokumen. Itu. Sampai sekarang. Apa yang lambat dari antara itu? Nah, itu perlu dipelajari juga. Manfaat RMA dalam kesehatan adalah efisiensi operasi, ya, proses administrasi menjadi lebih cepat, ya, kemudian pengelolaan dokumen harusnya seperti itu. Seperti data pasien dapat langsung diakses oleh dokter tanpa harus mencari dokumen di lemari arsip. Kita mendaftar di poli, mendaftar di administrasi, kemudian masih bawa berkas ke poli. Ya, kemudian diinputkan lagi oleh administrasi yang ada di poli. Kemudian baru masuk dia ke komputernya dokter. Ya. Ada sesuatu yang agak harusnya dipersingkat menjadi tidak. Ya. Nah, apakah manajemen rumah sakitnya yang belum adopsi seperti itu? Kemudian akurasi data yang membantu mencegah kesalahan pengisian data yang sering terjadi jika penggunaan tulisan tangan. Nah, semua informasi dicatat secara otomatis dengan format yang konsisten. Kemudian ketiga adalah kemudahan akses. Dokter atau perawat bisa mengakses data pasien secara real time melalui perangkat komputer atau tablet tanpa batasan-batasan. Harusnya seperti itu. Kemudian keamanan informasi. RMA menggunakan teknologi keamanan seperti kata sandi, enkripsi untuk melindungi privasi pasien dari risiko bocor. Ini sudah kita sebut sebelumnya. Kemudian analisis data pasien yang tersimpan dapat digunakan untuk memantau tren kesehatan. Makanya perlu data tersentralisasi dengan menggunakan seperti yang pertemuan sebelumnya adalah dengan cloud. Seperti jumlah pasien dengan penyakit tertentu, ini sudah terdeteksi oleh pemerintah misalnya. Di daerah Sumatera Barat ini apa yang menjadi wabah atau yang menjadi semacam suatu dua kunci penyakitnya itu apa. Dan sangat berguna dalam mengambil keputusan. Kemudian fitur utama dalam RMA ini adalah penyimpanan data pasien yang menyimpan semua informasi penting pasien, mulai dari identitas, riwayat kesehatan, hingga hasil pemeriksaan tersimpan secara terstruktur. Kemudian untuk manajemen obat, ya, pastikan dokter meresepkan obat yang aman sesuai riwayat, alergi, dan tercatat di situ, ya. Kemudian integrasi sistem, RMA bisa terhubung dengan alat laboratorium atau perangkat radiologi, sehingga hasil tes seperti X-ray langsung masuk ke sistem tanpa harus diunggah di luar. Kalau dilihat dari kondisi sekarang masih manual sebagian. Sudah dicek darah, hasilnya tidak sampai langsung ke dokter, harus dijemput dulu oleh pasien. Kemudian tadinya janjinya nanti hasilnya akan langsung ke dokter. Tapi ternyata nyatanya kita disuruh jemput lagi ke labor. Itulah kecanggihan teknologi. Kemudian laporan dan statistik. RMA juga menyediakan laporan statistik terkait layanan. Jadi tercatat semua, itu bisa dijadikan diolah data itu untuk apa saja. Data itu tersimpan untuk diolah banyak hal. Kemudian implementasi dan pemanfaatan. RMA telah digunakan di berbagai fasilitas kesehatan, di rumah sakit, klinik. RMA membantu mencatat semua tindakan medis pasien ke pasien, kemudian mengatur jadwal dokter dan memastikan resep diberikan sesuai kebutuhan. Nah, kalau di puskesmas atau layanan kesehatan primer, RMA memungkinkan petugas melacak data kesehatan masyarakat, ya, seperti imunisasi, program pencegahan penyakit. Nah, selain itu, RMA juga mendukung layanan telemedicine, di mana dokter dapat melihat riwayat atau pasien saat melakukan konsultasi jarak jauh.
Dalam penelitian kesehatan, ya, data yang tersimpan dapat digunakan untuk mempelajari pola penyakit dan menentukan strategi pengobatan terbaik. Nah, tantangan untuk implementasi RME ini adalah meski banyak manfaatnya, penerapan RME memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya awal yang tinggi untuk membangun infrastruktur teknologi. Itu tantangan. Kemudian, perlindungan data menjadi hal krusial karena sistem digital rentan terhadap serangan cyber. Ya, kemudian tidak semua tenaga medis memiliki kemampuan teknologi yang cukup, ya, sehingga perlu pelatihan. Ada pula resisten terhadap perubahan, ya, terutama dari pihak yang merasa lebih nyaman dengan metode manual. Kita bisa lihat aja diri kita bagaimana, apakah kita sanggup untuk move on, ya, dari yang manual kepada yang tidak manual. Nah, di rumah sakit, di klinik atau di puskesmas itu banyak terjadi karena kemampuan dari sumber daya manusianya agak lambat untuk move on, ya, apalagi masih ada yang senior-senior yang untuk mengetik saja, untuk ujian hukum aja bertele-tele, apalagi untuk mengerjakan data pasien, ya, itu berbahaya sekali. Nah, untuk yang muda-muda, move on, silahkan memper, memperbanyak kemampuan teknologinya, setidak-tidaknya menggunakan komputer itu lebih lebih apa namanya lebih tepat, ya, lebih berhati-hati, terbiasa, sehingga data pasien tidak tertukar. Kemudian contoh dari aplikasi RME sudah disebutkan juga beberapa tadi, ya, beberapa aplikasi populer yang digunakan di rumah sakit adalah Epic System dan Gartner yang memiliki fitur lengkap dan mengelola data pasien. Ini enggak semua, ya, dan proses rumah sakit. Untuk wilayah yang membutuhkan solusi lebih murah dan fleksibel, seperti di negara berkembang, OpenMRS menjadi pilihan karena sifatnya yang open source dan mudah disesuaikan. Mungkin di daerah-daerah kita. Kemudian masa depan RME ini gimana? Depan teknologi seperti kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data pasien secara otomatis, ya, memberikan prediksi penyakit atau merekomendasikan perawatan. Teknologi blockchain, nah, disebut juga blockchain, ya, juga diharapkan mampu meningkatkan keamanan data pasien dengan sistem yang lebih sulit diretas. Selain itu, perangkat medis modern seperti smartwatch atau alat mengukur tekanan darah digital dapat langsung terhubung dengan RME. Kemudian memberikan informasi kesehatan pasien secara real time kepada dokter. Jadi semua kegiatan misalnya di UGD, di IGD, itu apapun tindakan kesehatannya langsung terdeteksi oleh RME. Itu bagus sekali. Misalnya tinggal klik cek tensi, ya, melakukan injeksi, ya, ada digitalnya misalnya, atau suntik tembak, ya. Kemudian rekam medis elektronik adalah inovasi yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Dengan sistem ini, pelayanan medis menjadi cepat, akurat, dan terorganisir, tercatat, membantu dokter memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Insya Allah. Nah, ini untuk pertemuan yang keenam, ya. Slide-nya sampai di sini, ya. Karena waktunya masih banyak, kita lanjutkan untuk pertemuan yang terakhir. Jadi kita, insya Allah kita selesaikan hari ini saja. Setelah ini tidak ada pertemuan lagi, ya, nanti dikerjakan saja kuisnya satu kali lagi, ya. Satu kali ini saya rekam dan nanti akan saya share di grup. Jadi kita padatkan saja. Kebetulan hari ini adalah hari bersejarah juga untuk S1 kebidanan karena sedang akreditasi. Ya, mohon doanya untuk semua agar semua berjalan lancar dan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada kendala ke depan sehingga bermanfaat bagi kita semua, apalagi mahasiswa-mahasiswa S1 kebidanan dan profesi ataupun alih jenjang. Nah, untuk sesi 6 sementara saya sudah cukupkan dulu dan saya close dan nanti akan saya lanjutkan dengan slide sesi 7. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan langsung.
Saya